Halo para bujang pagi, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali ya dengan Ragam Indonesia yang akan selalu memberikan informasi dan juga inspirasi. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat hari kita jadi lebih berseri. Hari ini salah satu yang akan kita bahas adalah kekayaan dan keragaman budaya berkaitan dengan masyarakat bahari yang ada di Indonesia. Setelah itu kita akan bahas tentang daerah yang disebut sebagai Serambi Madinah. Banyak hal seru yang untuk dibahas dari sini. Oh iya, intermezzo sebentar nih ya. Tiba-tiba keinget nih, akan datangnya bulan Ramadan yang udah nggak lama lagi. Langsung aja dong, kebayang sama suasananya. Apalagi menjelang sore, fams. Ada ngabuburit. Iya banget sih. Siapa sih yang bulan ini nggak senang dengan ngabuburit? Ngabuburit adalah kata serapan dari bahasa Sunda. Berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit. Atau artinya bersantai sambil menunggu waktu sore. Hampir setiap umat Islam di berbagai belahan Nusantara punya tradisi yang mirip-mirip seperti ini. Bahkan diantaranya punya kegiatan yang sangat unik. Kalau di tempat kamu gimana, fans? Pasti ada dong ya. Di Banyumas, Jawa Tengah, bocil-bocil alias bocah kecil ini menunggu berbuka puasa sambil bermain tarik upih. Dengan sebuah pelepah kering pohon palma, anak-anak ini bermain berpasangan. Yang satu akan bertugas menunggangi pelepah, sementara satu lagi akan menariknya. Bersama kawan lainnya, mereka akan saling berbalapan. Siapa yang cepat, dia yang menang. Cukup seru ya, fans. Walaupun murah, permainan ini cukup meriah. Gak kerasa rasa lapar dan dahaga seakan hilang tergantikan suasana tawa dan riangnya dari anak-anak ini. Anak-anak desa Pesanggerahan, Kota Batu, Jawa Timur, lain lagi, fans. Mereka bermain meriam bambu untuk menunggu waktu beduk. Anak-anak di sana biasa menyebutnya mercon bambu. Meriam ini terbuat dari bilah bambu berdiameter 15 cm. Panjangnya sekitar 2 meter. Untuk menghasilkan dentuman keras, karbit dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat pada selongsong bambu. Kemudian ditambahkan air. Lalu, anak-anak ini secara bergantian menyulutkan petasan bambu dengan menggunakan obor. Walaupun permainan ini menyenangkan, tetap harus didampingi oleh orang dewasa, fans. Permainan yang sama juga dimainkan oleh anak-anak di Ngawi, Jawa Timur. Semakin keras suara meriam bambu, maka akan semakin keras sorak suara penonton. Permainan meriam bambu ini baru akan selesai ketika waktu berbuka puasa tiba. Kalau lagi ada di Jawa Timur, boleh juga nih jadi ide ngabuburit seru. Lokasinya gak jauh dari kota Surabaya kok. Ini dia. Welcome back to the show, Ragam Indonesia. Kalian yang suka permainan ekstrim, cobain deh speed flip. Pastikan HP atau barang-barang berharga kalian ditaruh di tempat yang aman ya. Soalnya permainan ini bisa bikin tubuh kalian berputar 360 derajat. Bisa-bisa barang bawaan kalian terpental kemana-mana nih, fans. Awalnya emang pelan, lama-lama jadi semakin cepat. Durasi permainan ini nggak nyampe 1 menit kok. Habis memacu adrenalin, kita santai menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ketinggian wahana ini sekitar 12 meter, fans. Dari atas, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Nah, permainan ini namanya Crazy Car Coaster. Mirip-mirip sama jet coaster, bedanya satu mobil hanya ditumpangi 2 orang saja. Wahana yang satu ini nggak terlalu ekstrim, fans. Tapi tetap bisa bikin deg-degan kalau mobil manuver dari atas ke bawah. Sekarang lanjut main Flying Fox. Gak kayak biasanya, Flying Fox ini terbilang spesial karena berada di atas kolam air laut. Panjang lintasannya sekitar 200 meter dengan tinggi 15 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma 25 derajat aja. Wets, jangan cepat puas, fans. Kalian juga harus menikmati jalan-jalan naik unta. Bagaikan ratu yang dikawal prajurit kerajaan deh. Hahaha. Di sini tersedia 3 unta yang siap mengajak kalian untuk berkeliling pantai, fans.
Untanya juga besar-besar dan jinak loh. Fems, unta adalah hewan yang biasa hidup di gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Itu sebabnya, unta sering dijadikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Timur Tengah. Hebatnya lagi, unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari. 100 liter air dan 50 kg makanan bisa ludes nih dalam sekali santap loh. Nah, makanan ini kemudian disimpan menjadi lemak di bagian punduknya. Semakin besar punduk unta, maka makin banyak juga cadangan makanan yang disimpan, Fems. Kalau belum puas juga, kalian bisa main basah-basahan dengan kano, Fems. Kalau kalian mau menikmati semua wahana ini, datang saja ke tempat wisata keluarga di Jalan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Di area seluas 18 hektar ini, kita dapat menikmati puluhan wahana permainan, mulai dari permainan anak hingga dewasa. Asik deh! Oh iya Fems, kekayaan bahari kita ini nggak hanya terdapat pada ikan hasil tangkapannya aja ya. Ada juga potensi yang kadang nggak kita sangka. Seperti yang satu ini nih Fems. Coba lihat tuh, kira-kira bapak itu lagi ngapain ya? Pakai angkut-angkut air laut? Mana banyak banget lagi bawa air lautnya. Nah sekarang air lautnya malah dibuang ke tanah. Iseng banget sih si bapaknya. Hehehe, bercanda Fems. Gue kasih tahu nih ya. Jadi, bapak itu adalah seorang petani garam Fems di Buleleng, Bali, tepatnya di daerah Tejakula. Merupakan daerah penghasil garam yang berkualitas tinggi loh Fems. Petani garam di sini masih membuat garam dengan cara tradisional. Cara ini sudah diwariskan secara turun-menurun Fems. Caranya dengan menggunakan air laut yang disiramkan ke tanah areal tambak garamnya Fems. Proses ini dilakukan berulang kali hingga tanah rata lalu didiamkan sampai kering. Kalau sudah kering, tanah digemburkan Fems. Karena itu, proses pembuatan garam di Tejakula ini biasanya dilakukan saat musim kemarau. Karena membutuhkan panas matahari untuk penjemuran dan kalau curah hujan lagi tinggi, malah hanya merusak garamnya Fems. Nah, tanah yang udah kering Fems dinaikkan ke atas tempat yang didesain khusus berbentuk kerucut sebagai wadah penyaringan laut. Masyarakat sini menyebutnya dengan tinjung. Proses ini harus dilakukan saat ada matahari Fems. Tujuannya agar kandungan garam dan mineralnya semakin baik. Lalu, ratakan tanah ditinjung dengan cara diinjak-injak sampai padat. Bagian pinggirnya dirapikan juga Fems, sampai berbentuk layaknya mangkok. Kalau sudah, baru deh bisa diisi air laut sampai penuh tinjungnya. Mengisi air laut ke dalam tinjung ini dilakukan berulang kali Fems. Bayangin aja, butuh kurang lebih 1000 liter air pada proses ini. Pasti gempor tuh, bolak-balik angkut airnya tuh bapak. Capek kan pastinya? Keren deh emang petani garam di Tejakula. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Gak heran kalau menjadi garam yang memiliki hasil kualitas tinggi. Kalau udah penuh, didiamkan selama 1 hari Fems. Air yang mengandung garam akan merembes ke bawah dan terapung di wadah yang disebut gerombong. Lanjut nih. Air yang berada di gerombong ini dipindahkan ke tempat pengering yang terbuat dari batang pohon kelapa Fems. Wadah pengering ini disebut dengan palungan. Ini yang menjadi salah satu ciri khas pembuatan garam Tejakula. Kalau cuaca cerah sih, paling 2 hari dijemur sudah berubah menjadi kristal garam yang siap untuk dipanen. Metode tradisional yang udah ada sejak ratusan tahun lalu ini Fems, yang membuat kualitas garam Tejakula ini bukan kaleng-kalengan. Bahkan jadi incaran juru masak di luar negeri sana loh. Karena kandungan yang tinggi dan kalau digunakan untuk memasukkan rasa asinnya ini nggak terlalu asin. Pas deh pokoknya. Wah cocok nih kayaknya nih untuk di stok di bulan puasa nanti. Kandungan mineral baik pada garam bermutu ini pasti baik nih untuk tubuh kita. Kalau lagi musim panennya nih Fems, bisa menghasilkan sampai 50 kg garam loh. Mantul kan garam kita Fems? Gimana rasanya kalau pagi-pagi ini udah dihidangkan kuliner kelas berat kayak gini nih Fems. Menu botoram ini disajikan dari aneka kerang Fems. Bayangin aja, ada 11 jenis kerang yang dipakai loh. Ada kerang darah, kerang batik, kerang kampak, kerang hijau, kerang salju, kerang oyster,
kerang simping, kerang bulu, kerang tahu, kerang bambu, sampai kerang madu. Komplit! Tapi kurang lengkap nih kalau makannya nggak bareng kamu, Fems. Hehehe. Fems, pengolahan kerang botram ini nggak bisa sembarangan. Semua kerang ini harus direbus 2 kali untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badannya. Selain itu, juga bisa nih membuat kerang menjadi matang sempurna. Selanjutnya, kerang dioseng sebentar aja. Maklum, bumbu dan sayur yang dipakai ini udah matang, Fems. Bukan cuma ayam, kerang ini juga bisa loh diolah jadi geprek. Nah, baru tahu kan ya? Hehehe, gak up to date nih. Hehehe. Oh iya, kerang yang dipakai ini biasanya jenis kerang hijau, Fems. Soalnya harganya relatif lebih murah. Dan kandungan gizinya juga jangan dianggap remeh, Fems. Bukan cuma direbus, kerang juga nikmat diolah dengan telur dan dibalut dengan tepung, Fems. Proses goreng bisa membuat teksturnya menjadi lebih kering dan renyah. Kriuk-kriuk gitu deh. Sama seperti ayam geprek, sambal pedas menjadi ciri khasnya. Dijamin bisa menggigit lidah, Fems. Masih kurang? Tenang, ada yang lebih fancy nih. Namanya oyster mozzarella. Fems, kerang yang satu ini menggunakan jenis kerang oyster alias kerang tiram. Kerang yang bertabur keju mozzarella ini dibakar langsung di atas wajan sebagai wadahnya. Gak cuma nikmat, kerang ini juga memiliki nutrisi yang penting bagi kesehatan. Mulai dari zinc, zat besi, kalsium, sampai kalium yang baik untuk tubuh. Mantap! Kalau ada model begini di tempat kamu tinggal, bisa dicoba nih buat menu buka puasa. Dijamin rasanya melayang. Ingat, gak cuma nikmat, nutrisinya juga kaya manfaat. Kerang ada banyak jenisnya. Di antaranya, ada yang bisa disulap dan dipadu-padankan jadi kerajinan bernilai tinggi, Fems. Boleh nih, kita cek yuk ke daerah Cirebon. Wih, cakep-cakep banget nih perabotannya, Fems. Tampilannya mewah banget kan, Fems? Siapa sangka, Fems? Aneka perabotan, hiasan rumah dan furniture ini asli berasal dari limbah loh. Kenalin nih, Fems. Aneka produk dari kerang produksi pengrajin di Cirebon. Gak cuma dikenal di pasar lokal, produk kerajinan kerang ini sudah sampai ke mancanegara seperti Eropa dan Amerika. Wih, keren ya. Kayak lampu gantung ini nih, Fems. Pesanan dari Inggris loh ini. Lampu ini dibuat dari jenis kerang beras namanya. Soalnya warna putih dan bentuknya kecil-kecil kayak beras. Diuntai dengan benang kemudian disusun deh di rangka lampu, Fems. Semua produk kerajinan ini dibuat handmade loh. Mulai dari proses penyucian yang dilakukan secara manual, Fems. Kemudian proses pemotongan ini juga dilakukan manual dengan gunting kayak gini nih, Fems. Meskipun teksturnya keras, kalau diproses sebelumnya, kerang bisa lunak loh. Jadi gampang digunting deh. Tenang, setelah kering juga kembali keras seperti awal kok, Fems. Produk cermin ini juga menjadi salah satu andalan di sini nih, Fems. Kerang-kerang disusun yang rapi menjadi bingkai. Proses finishing akhir, semua produk kerajinan dilapisi dengan resin sebanyak 3 kali biar kuat, Fems. Nah, produknya jadi terlihat mengkilap dan mewah deh. Salah satu produk yang banyak diminati untuk pasar ekspor adalah lampu gantung dan juga lampu standing, Fems. Desain produk ini dibuat sendiri oleh pemilik usaha, juga berkolaborasi dengan pembeli. Jadi semua model ini bisa dibuat sesuai permintaan gitu, Fems. Nah, for your info nih, Fems, produsen kerajinan kerang di Cirebon ini bisa dibilang pemain tunggal untuk ekspor secara profesional dalam skala besar. Awalnya sih, pemiliknya hanya menyuplai bahan baku kerang ke Filipina yang menjadi pusat kerajinan kerang, Fems. Karena di Indonesia bahan bakunya melimpah, ia mencoba membuat sendiri berbagai kerajinan dan dikirim ke Filipina dalam bentuk barang jadi. Wih, gak heran ya, hasilnya cakep-cakep, Fems. Targetnya dari awal emang sudah untuk pasar ekspor sih. Mantul. Ngomongin bulan Ramadan yang akan segera datang dan umat Islam di Indonesia, kayaknya kurang afdol nih kalau nggak bahas daerah yang dikenal dengan julukan Serambi Madinah. Yep, bener, Fems, Gorontalo. Konon, julukan Serambi Madinah ini disematkan karena pada tempo dulu, Gorontalo ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia bagian timur. Daerah ini nggak kalah wah nih dari daerah lainnya di Indonesia. Kekayaan alam dan budidayanya patut diacungi jempol. TOPBGT alias top banget. Yuk langsung aja nih kita meluncur ke sana. Pernah dengar tentang suku laut? Yap, orang Bajo.
Suku bangsa ini memang unik fams. Hampir setiap sendi kehidupannya selalu terhubung dengan laut. Yuk dah, kita coba nih mengenal mereka lebih dekat di perkampungannya langsung. Kalau kata para turis asing sih, tempat ini bisa disebut sebagai Maldivesnya Indonesia fams. Pemandangannya indah banget, apalagi taman bawah lautnya. Layaknya surga. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri dong, berangkat! Jika mau merasakan sensasi serunya hidup di atas laut, mampir aja nih ke desa Toro Siaje. Di sini nih fams, tempat suku Bajo bermukim. Lokasinya masuk ke wilayah kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kalau dari pusat kota Gorontalo, jaraknya lumayan jauh, sekitar 7 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Karena posisi desa ada di kawasan laut, kita harus naik ojek perahu dulu nih dari dermaga untuk mencapainya. Desa Toro Siaje berada di atas laut, berjarak 600 meter dari daratan. Ada sekitar 1.552 jiwa penduduknya, yang tinggal dalam 387 rumah. Padat juga ya kampung suku Bajo ini. Setiap rumah terbuat dari kayu, bentuknya rumah panggung. Tiap rumah terhubung dengan koridor dari kayu berbentuk huruf U, panjangnya sekitar 22 km. Uniknya, meskipun pemukiman ini dibangun di atas air, fasilitas desa ini cukup lengkap loh fams. Ada sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai lapangan bulu tangkis. Wah, nggak nyangka deh. Anak-anaknya lagi pada ngapain tuh? Ikutan yuk. Wah, ternyata mereka sedang mencari udang ronggeng fams. Cara memancingnya unik juga ya. Dapat nggak ya? Nyanyian yang dilakukan anak-anak adalah mantra untuk menangkap udang ronggeng. Ada-ada aja ya. Kearifan masyarakat lokal yang menarik untuk dipelajari. Mantranya ampuh tuh. Dapat udang ronggengnya. Asik. Kita masak garo ronggeng kuah merah ya. Siapkan dulu bumbu-bumbunya. Simpel aja, ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, tomat, serai, dan lada. Kita rebus dulu nih udang ronggengnya. Sebentar juga udah matang kok. Lalu tumbuk bumbu hingga halus. Tumis potongan tomat, daun bawang, dan telur. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk, tambahkan deh rebusan udangnya. Masukkan telur, aduk-aduk hingga merata. Beres. Garo ronggeng kuah merah siap disajikan. Oh iya, garo maknanya udang ya fams. Sungguh menggugah selera. Mantap, enak dan gurih. Fams, beruntung banget ya suku Bajo ini. Mereka nggak pernah repot mencari lauk pauk untuk dimakan. Tinggal pergi sebentar melaut deh, dapat. Nah, selain cari udang ronggeng, ibu-ibu suku Bajo ini terampil banget memancing gurita. Wah, seru nih kalau ikutan mancing. Asal tahu aja, nelayan di desa Toro Siaje ini menghasilkan hasil tangkapan hampir 15.000 ekor gurita, atau setara dengan 13 ton. Untuk memancing gurita ada 2 jenis umpan yang digunakan. Bisa dengan umpan kail atau pocong-pocong. Kok serem banget namanya ya? Maklum, bentuknya mirip sih. Mirip gurita maksudnya. Setelah umpan dipasang, harus sering-sering dilihat nih fams. Terpaksa deh, kepala harus masuk air untuk melihat gurita yang mungkin mendekat. Hore, dapat! Gak sia-sia deh perjuangan kita. Guritanya langsung aja melilit. Tuh. Duh, pakai lepas segala lagi. Untung si ibu gesit banget. Guritanya nggak bisa lolos. Langsung aja kita masak ya. Parut kelapa terlebih dahulu. Sangrai hingga berubah warna kecoklatan. Tumbuk deh sampai halus. Rebus guritanya, kemudian haluskan bumbu yang terdiri dari cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, kunyit, dan santan kelapa. Jangan lupa jeruk lemonnya ya. Angkat rebusan guritanya, potong-potong, pisahkan kulit dari dagingnya. Agar saat dimakan, tekstur guritanya ini menjadi empuk dan tidak alot saat dikunyah. Selanjutnya, tumis bumbu nih hingga harum. Masukkan bumbu kelapa dan santan. Aduk-aduk deh hingga merata. Masak hingga mendidih ya fams. Lalu angkat deh. Ini dia, masakan gurita ala suku Bajo. Gurita gagape. Wah, enak bener ya. Gak amis dan gak alot. Bumbunya juga pas. Gawat nih. Diet bisa gagal nih kalau makan enak terus begini fams.
Fams, Maldives sih nggak ada apa-apanya. Banyak tempat di Indonesia yang jauh lebih dahsyat dari itu. Ini dia nih salah satunya, Pulau Cinta. Pulau Cinta ada di Provinsi Gorontalo, letaknya di sekitar Teluk Tomini. Untuk mencapai Pulau Cinta, kita naik boat selama 15 menit dari dermaga Boalemo menuju Pulau Cinta. Sebentar aja, Pulau Cintanya udah kelihatan tuh. Wah, keren! Di Pulau Cinta kita bisa menginap di villa yang berbentuk rumah adat. Tapi karena jumlahnya terbatas, ada baiknya kita booking jauh-jauh hari ya, supaya kebagian fams. Wah, konsep villanya asik banget deh. Cocok nih buat liburan. Jadi penasaran, kenapa sih disebut Pulau Cinta? Konon kisahnya, dulu ada seorang pangeran yang menjalin cinta dengan putri saudagar. Sayangnya, percintaan mereka terlarang karena perbedaan kasta. Nah, Pulau Cinta inilah yang menjadi tempat bertemunya sang pangeran dengan kekasihnya secara rahasia. Udah dulu ya ceritanya ya, kita isi perut dulu deh. Kita nikmatin ikan pilitode atau gulai tuna asap ala Pulau Cinta. Nyam-nyam. Tuh, romantis banget ya. Menikmati hidangan lezat sambil menikmati sunset. Pantes saja disebut Pulau Cinta ya. Luar biasa. Fams, ternyata nggak cuma sunset loh yang bisa kita nikmati dari Pulau Cinta, sunrise-nya juga. Wah, ini luar biasa banget nih. Dari satu tempat kita bisa menikmati terbit dan tenggelamnya matahari. Jarang-jarang loh ada lokasi seperti ini. Indahnya. Cocok banget buat refreshing alias melepas penat. Tenang banget, yakin deh. Segala tekanan hidup kayak yang dialami sandwich generation itu dijamin langsung hilang. Segar. Sehabis olah tubuh sejenak, kamu nih fams bisa jalan-jalan sekitar pulau atau turun ke air. Asik. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terkena bulu babi. Karena di sekitar pulau jumlahnya lumayan banyak fams. Hati-hati, kalau kena bisa bikin meriang. Merindu di siang-siang. Halah. Ada begitu banyak cara untuk menikmati indahnya Pulau Cinta. Cocok banget deh buat pasangan baru yang akan berbulan madu. Dengan keluarga dan sahabat juga nggak masalah. Keindahan Pulau Cinta ini pastinya takkan terlupakan. Pulau Cinta bisa bikin makin cinta. Ya, makin cinta negeri ini maksudnya. Dan juga makin cinta denganmu. Hihi. Fams, tahu nggak? Kalau ternyata Gorontalo ini adalah salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Nusantara loh. Jadi jangan heran kalau jagung ini menjadi bahan pangan utama di sini. Olahan dari jagung di sini banyak jenisnya nih fams. Kalau mau berkunjung ke Gorontalo, wajib hukumnya icip-icip Binte Bilihuta. Binte adalah sebutan bagi tanaman jagung di Gorontalo. Kadang disebut juga milu. Sedangkan Bilihuta bermakna siram. Jadi makna lengkapnya adalah olahan jagung yang disiram. Zaman dulu jika nggak ada nasi, jagung siram ini adalah penggantinya fams. Sebagai sumber karbohidrat. Nah, untuk lauk pendampingnya yang paling pas ini adalah ikan asap dengan sambal rica fams. Duh, dari namanya aja udah pasti enak nih. Bikin gak sabar buat icip-icip. Ikan asap yang digunakan adalah dari ikan layang. Ikan lain juga bisa kok, tergantung selera aja sih sebenarnya. Fams, untuk bahan-bahan membuat Binte Bilihuta terdiri dari kelapa parut, jeruk nipis, daun kemangi, jagung pulut, terong, tomat, daun bawang, cabai, garam, dan minyak kelapa. Rebus jagungnya dulu ya dalam air kapur selama 2 jam agar mudah dipisahkan biji dan jagungnya. Campurkan parutan kelapa bersama daun bawang, beri garam secukupnya. Tambahkan terong, daun kemangi, minyak kelapa, cabai, dan tomat. Aduk-aduk deh. Beri perasan jeruk nipis. Baru deh, masukin jagungnya. Sajikan dengan ikan lajang asapnya. Fams, sekilas Binte Bilihuta ini mirip dengan bubur Manado. Paling enak sih disantap dengan sambal dabu-dabu. Bikin keringetan deh saking nikmatnya. Rasanya komplit, manis, asin pedas, berpadu dengan pas. Yummy! Binte Bilihuta bisa dengan mudah dinikmati jika kamu berkunjung ke Gorontalo fams. Soalnya yang menjajakannya banyak. Khas Gorontalo banget deh. Soal olahan ayam, Gorontalo ini juga gak kalah jawara ini fams. Udah pernah cobain satu ini gak? Siapa sih yang gak tergoda ngeliat ayam bakar kayak gini? Aroma bakaran dan perpaduan bumbunya bikin lidah ikut bergoyang fams. Sedap! Ayam bakar Iloni.
ayam bakar khas Gorontalo ini beda fams dengan ayam bakar khas lainnya. Sebelum dibakar, ayam dibumbui dengan kuah santan. Biar nggak penasaran, yuk kita lihat nih cara masak ayam Iloni. Bahan untuk bikin ayam bakar Iloni adalah jenis ayam kampung fams. Setelah dibersihkan, ayam kampung dipotong jadi 4 bagian. Kalau mau lebih banyak, boleh kok dipotong sesuai selera aja. Bumbu sido bawang ini dia tetap jadi andalan ya fams. Ditambah kemiri biar rasanya makin gurih. Si kuning kunyit juga digunakan untuk menciptakan warna bumbu. Warna ayam bakar Iloni ini bercita rasa pedas. Wajib dong pakai cabai rawit. Masak santan dengan garam dan gula. Harus sambil diaduk ya fams, biar santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan potongan ayam kampung. Masak ayam dalam santan selama kurang lebih 15 menit. Sampai tekstur ayamnya matang dan dagingnya empuk fams. Sambil menunggu ayam matang, kita siapin nih bumbu halusnya. Tumbuk bawang putih, disusul cabai rawit dan kemiri. Tambahkan juga nih garam dan gula secukupnya. Lanjut ya, tumbuk bawang merah dan kunyit sampai halus fams. Ayamnya udah matang tuh. Angkat ayamnya ya fams. Pastikan ada sisa santan yang tertinggal dari rebusan ayam. Soalnya sisa santannya itu bisa dimasak dengan bumbu halus tadi fams. Masak sampai bumbu matang dan santan mengental. Wih, udah kebayang banget gak tuh rasanya? Pasti kaya rasa dan gurih banget. Kemudian, bakar ayam yang sudah direbus dengan santan tadi fams. Bakarnya gak usah terlalu lama ya, soalnya ayam udah matang tuh. Cukup bakar sampai warnanya berubah kecoklatan dan aroma pembakarannya khas makin menyuruak. Jangan lupa fams, bolak-balik supaya nggak gosong. Setelah dibakar 5 menit, ayam bakar Iloni ini udah siap disajikan. Tata ayam dalam piring saji, terus siram dengan bumbu santan yang udah dibuat tadi fams. Kelihatannya enak banget nih, bikin ngiler ya fams. Katanya sih fams, sajian ayam bakar ini lahir dari kesederhanaan masyarakat pribumi berabad-abad silam. Zaman dulu kala, teknik memasak dengan cara dibakar adalah cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk mengolah makanan. Ayo, siapa nih yang berani? Kita berenang sama ikan yang ukurannya bermeter-meter fams. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ada wisata konservasi hiu paus. Tepatnya di desa Botu Barani. Kalau lagi beruntung, kita bisa berjumpa dengan si cantik hiu paus. Untuk melihat hiu paus, kita harus naik perahu kurang lebih 50 meter dari bibir pantai fams. Kalau udah sampai, nelayan akan mengetuk-entukkan dayung ke perahu. Katanya sih, itu adalah cara untuk memanggil hiu paus yang ada di sekitar perairan. Widih, beruntung banget nih. Hiu pausnya muncul tuh fams. Panjangnya bisa mencapai 6 meteran fams. Saat mendekati perahu, hiu paus ini seakan udah paham untuk meminta makanan. Lihat tuh, hiu pausnya langsung membuka mulutnya lebar-lebar sambil berenang perlahan. Meski lebar mulutnya ini bisa mencapai 1,5 meter, makanan hiu paus ini hanya berupa plankton dan ikan-ikan kecil fams. Pengunjung juga boleh loh ikut menyelam supaya bisa melihat hiu paus yang lebih dekat. Syaratnya, gak boleh menyentuh hiu paus ya fams. Hiu paus ini sebenarnya kategori hewan liar yang jinak dan tidak memangsa manusia. Jadi lebih aman kalau beraktivitas bersama. Upaya perlindungan terhadap hiu paus ini perlu dilakukan fams, karena keberadaannya semakin langka di habitatnya. Langkanya hiu paus ini karena dipicu perburuan liar spesies ikan terbesar ini untuk diperjualbelikan. Ancaman kematian hiu paus ini juga seringkali diakibatkan kelalaian manusia fams, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang berakhir ke laut, terutama sampah plastik. Akibatnya, hewan laut ini mati fams. Aduh, jadi sedih deh. Fams, kedatangan hiu paus di desa Botu Barani ini sejak tahun 2016, katanya sih karena ada aktivitas pabrik pengupasan udang yang membuang limbah kulit dan kepala udang ke laut yang menjadi sumber makanannya. Setelah adanya penelitian, hiu paus ini ternyata muncul karena fenomena upwelling, yaitu adanya arus bawah yang naik ke atas. Diperkirakan ada 30-an hiu paus pernah singgah di desa Botu Barani. 10 hiu paus ini diantaranya pernah kembali lagi ke sini fams. Wah, demen tuh dia kayaknya tuh. For your info nih fams, fenomena upwelling ini seringkali muncul pada bulan Mei dan Juni. Jadi bulan-bulan ini pas banget nih berkunjung ke Gorontalo untuk melihat sendiri cantiknya hiu paus. Ayo, agendakan ya liburan ke Gorontalo. Keren ya tayangan hari ini. Besok kita masih hadir nih fams, nemenin pagi kamu.
Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 5:15. Oke, fams? Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Indonesia mendunia. Sampai jumpa, fams! Kenalin, penyiar pas Buka FM. Saya Wendy Magetan yang manisnya kebangetan. Dan saya Ayu Kediri yang pastinya kelamaan sendiri aja yo. Bersama saya Diki Ciledug. Cinci makan lele ketiban beduk. Andre Gorontalo. Apa dong? Ah, bodo amat. Nama saya Pak, Ba. Ustadz, silakan Ustadz perkenalkan diri saya. Pas Buka FM, setiap hari jam 4 sore selama Ramadan di Trans 7.